Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5146-5150. Setelah Methu selesai berbicara, dia tiba-tiba membeku sejenak, ekspresinya membeku. Dev, apakah kamu merasakannya? Methu tiba-tiba mendekati Dev dan merendahkan suaranya dan berkata, sepertinya beberapa orang mengikuti kita. Sudut mulut Dev sedikit terangkat, dan cahaya keemasan bersinar di matanya. 5. Kultivasi mereka berada di sekitar tingkat ke-9 dari alam dispersi negeri peri, mereka pasti orang-orang dari organisasi misterius itu. Dev tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat memiliki kekuatan seperti itu kecuali organisasi misterius itu. Di surga ketiga ini, puncak alam dispersi negeri peri adalah yang paling kuat, dan tingkat ke-9 dari alam dispersi negeri peri adalah penguasa suatu sekte. Tetapi hanya organisasi misterius ini yang tampaknya sangat kuat. Menurut Inter, tempat di mana organisasi ini berada tampaknya tidak berada di bawah yurisdiksi surga ketiga. Kalau begitu, apakah kamu ingin? Methu membuat gerakan menyeka lehernya. Dev menggelengkan kepalanya pelan, biarkan mereka mengikuti, hanya untuk melihat apa yang ingin mereka lakukan. Dev telah memperhatikan orang-orang ini sejak lama, tetapi dia tidak mengatakannya. Karena orang-orang ini ingin mengikuti, biarkan mereka mengikuti. Dev masih bisa menangani 5 abadi kelas 9 yang tersebar. Methu tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu mendekati Inter, dan kemudian mulai bertanya tentang Istana Bayangan Darah. Lagi pula, Inter juga berada di surga ketiga, dan dia pasti tahu banyak tentang Istana Bayangan Darah. Tuan Yun, Anda mengatakan bahwa benar-benar ada puluhan ribu kultivator wanita di Istana Bayangan Darah. Seperti apa rupa mereka? Methu bertanya. Inter tersenyum pahit dan berkata, Tuan Hu, para kultivator wanita di Istana Bayangan Darah semuanya sangat cantik, terutama gadis suci Istana Bayangan Darah, yang dikenal sebagai wanita tercantik di surga ketiga, tetapi dia juga terkenal karena kekejamannya. Hukum bayangan darah yang dia praktikkan mengharuskan menyerap esensi pria. Dalam beberapa tahun ini, setidaknya ada 800 kultivator pria yang telah tewas di bawah roknya. Jiamput. Ini berarti bahwa para kultivator wanita di Istana Bayangan Darah mengandalkan sihir jahat semacam ini untuk berlatih. Dalam hal ini, bukankah apa mereka sudah longgar? Methu mengerutkan kening, tampak sedikit kecewa. Tuan Hu, gadis-gadis muda lebih menarik. Saya mendengar bahwa gadis suci Istana Bayangan Darah sangat hebat di ranjang, dan banyak pria yang rela dimakan olehnya. Ada pepatah di surga ketika bahwa jika Anda bisa tidur dengan gadis suci Istana Bayangan Darah, Anda akan menjadi abadi sejati. Inter berbisik kepada Methu. Mata Methu berbinar, sangat menarik. Kalau begitu aku harus bertemu dengannya. Dev menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya Methu tidak punya cara untuk melepaskan wanita kecuali kematian. Kelompok itu terbang selama 5 hari, dan segera garis besar pegunungan perlahan-lahan muncul di kejauhan. Ada awan dan kabut, dan istana berwarna merah darah samar-samar terlihat berdiri di puncak gunung. Itu adalah Istana Bayangan Darah. Kita sudah sampai. Dev berhenti, Tuan Hu, panggung kuserahkan kepadamu. Dev tahu bahwa Methu seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan orang-orang di Istana Bayangan Darah. Bagaimanapun, Methu dulunya adalah biksu abadi dari surga ke-6. Methu merapikan pakaiannya dan menyemprotkan parfum yang tidak terkira ke tubuhnya. Apa yang kamu lakukan? Mata Dev berkedut. Persiapan sebelum perang. Methu berkata dengan serius, saat menghadapi kultivator wanita, citra sangatlah penting. Semua orang terdiam. Pada saat ini, sebuah siulan tajam tiba-tiba datang dari arah Istana Bayangan Darah, dan kemudian ratusan sosok merah terbang keluar dari istana dan membentuk formasi pertempuran di udara. Sepertinya mereka sudah tahu kita akan datang. Dev menyipitkan matanya, berita tentang kehancuran Sekte Tianyan menyebar begitu cepat. Methu tidak terburu-buru. Dia mengeluarkan kipas lipat yang dilipat dengan mantra dari tangannya dan membukanya dengan desiran, lihat aku. Dia mengetukkan jari kakinya dengan ringan, dan seluruh tubuhnya melayang menuju Istana Bayangan Darah seperti bulu. Keanggunan posturnya benar-benar berbeda dari biasanya. Orang tua mesum itu sangat shock. Dev terdiam beberapa saat. Dev, apakah menurutmu Tuan Hu akan dimakan oleh kultivator wanita dari Istana Bayangan Darah? Bagaimanapun, tubuhnya tidak sebaik milikmu. Jocelyn bertanya pada Dev. Bahkan jika dia dalam keadaan sehat, puluhan ribu kultivator wanita tidak akan tahan. Bahkan jika Dev pergi, dia akan dihisap sampai kering.
Jangan berpikir dia begitu ganas terhadap kita berdua, tetapi dia akan tamat jika ada lebih banyak wanita. Beatrice berkata sambil terkekeh. Dev segera tersenyum pahit. Dia adalah manusia, bukan binatang. Bahkan jika dia adalah binatang, tidak ada yang bisa melawan puluhan ribu kultivator wanita ini. Terlebih lagi, para kultivator wanita dari Istana Bayangan Darah semuanya memakan darah yang murni dari pria. Jangankan 10.000, mereka yang dapat melawan 10 atau 8 adalah luar biasa. Pada saat ini, ratusan kultivator wanita telah siap di depan Istana Bayangan Darah. Mereka semua mengenakan pakaian kasa merah, kulit mereka menjulang, tetapi mereka semua memegang pisau tajam, dan mata mereka membunuh. Siapa yang datang? Kultivator wanita tua yang memimpin berteriak dengan tegas. Methu berputar dengan indah di udara dan mendarat dengan mantap di atas batu besar di depan gerbang gunung Istana Bayangan Darah. Dia menutup kipas lipatnya dan membungkuk. Saya Methu, dan saya datang untuk mengunjungi gadis suci Anda. Methu. Kultivator wanita yang lebih tua mengerutkan kening, saya belum pernah mendengar tentang Anda, cepatlah pergi, kalau tidak. Kalau tidak apa? Methu tiba-tiba tersenyum jahat, membuka kipas lipat di tangannya lagi, dan mengipasinya dengan lembut. Dalam sekejap, aura putih muncul dari udara tipis, dan aromanya memenuhi udara. Sebelum para murid Istana Bayangan Darah bisa bereaksi, mereka merasa pusing dan tangan serta kaki mereka lemas. Anda berani melakukan sesuatu. Apa ini? Kultivator wanita yang lebih tua terkejut. Hehehe, ini adalah dupa pengaduk jiwa 1000 ilusi yang saya minta seseorang untuk disempurnakan. Apakah baunya enak? Dupa pengaduk jiwa 1000 ilusi. Kultivator wanita tua itu terkejut, bentuk formasi. Tahan nafas. Namun, sudah terlambat. Puluhan murid sudah memejamkan mata, dan senjata di tangan mereka berdenting ke tanah. Wajah mereka memerah tidak seperti biasanya, dan mereka mulai memutar tubuh mereka tak terkendali. Kamu, dasar penjahat hina. Kultivator wanita tua itu berteriak sekuat tenaga, tetapi kakinya lemah dan dia harus bergantung pada pedang untuk menopang tubuhnya. Methu tersenyum dan berkata, itu hanya hal kecil untuk menghidupkan kesenangan. Jangan khawatir, itu tidak akan membahayakan hidupmu. Terlebih lagi, bukankah kau juga mengandalkan merayu pria dan menyerap energi yang murni seorang pria untuk berlatih? Aku justru kebalikan darimu. Aku mengandalkan penyerapan energi yin murni wanita untuk berlatih. Senyum Methu begitu menyeramkan di mata para kultivator wanita ini. Biasanya mereka bermain dengan laki-laki sesuka hati, tetapi sekarang mereka dijebak oleh laki-laki. Dev, yang sedang menonton pertempuran dari kejauhan, mengangkat alisnya, orang tua itu punya trik ini. Kupikir dia mempermainkan wanita karena pesona kepribadiannya. Jocelyn tampak aneh, apakah dia sering melakukan ini sebelumnya? Dev melirik Jocelyn, lalu menghiburnya, jangan khawatir, Tuan Hu tahu batasnya, dia tidak akan menyentuh wanitaku. Tepat saat Methu hendak mengambil tindakan lebih lanjut, tiba-tiba terdengar dengusan dingin dari Istana Bayangan Darah, siapa yang berani bertindak liar di Istana Bayangan Darahku? Suaranya tidak keras, tetapi menembus langit seperti pedang. Para kultivator wanita yang mabuk oleh dupa terkejut dan mata mereka kembali jernih. Methu mendongak dan melihat sosok merah melayang turun dari titik tertinggi istana. Sosok itu anggun. Setiap kali dia melangkah, bunga teratai berwarna darah tumbuh di bawah kakinya, membawanya perlahan turun. Ketika dia mendarat, semua orang melihat penampilannya dengan jelas, alis daun willow, mata phoenix, kulit seputih krim, dan bibir semerah titik merah. Dibungkus kain kasa merah, itu membuat darah orang mendidih lebih dari tidak mengenakan apapun. Gadis suci. Bisik Inter, dan tanpa sadar mundur setengah langkah. Gadis suci itu melirik Methu, lalu menatap Dev dan kelompoknya di kejauhan, dan akhirnya menatap Methu, apakah kamu yang menggunakan metode tercela seperti itu untuk berurusan dengan murid-murid Istana Bayangan Darah saya? Siapa kamu? Tanya Methu. Aku adalah gadis suci dari Istana Bayangan Darah. Kata gadis suci itu. Mata Methu tiba-tiba berbinar, dan dia gadis suci itu, seolah-olah dia ingin melihatnya secara langsung. Matanya penuh nafsu, dan air liurnya hampir mengalir keluar. Sudah lama aku mendengar bahwa gadis suci dari Istana Bayangan Darah sangat hebat di ranjang. Aku hanya ingin belajar dari Anda. Aku juga dikenal sebagai pria yang berhubungan seks 10 kali dalam semalam. Aku ingin tahu apakah aku bisa menyenangkan gadis suci. Methu menggoda gadis suci itu tanpa ragu-ragu. Gadis suci itu mendengus dingin, tidak tahu malu. Dia mengangkat tangan gioknya dengan ringan, dan cahaya darah langsung melesat ke wajah Methu. Methu tidak menghindar atau menghindar, tetapi memblokirnya dengan kipas lipat.
Dengan ledakan, cahaya darah itu menghilang. Mengapa gadis suci marah? Medhu tersenyum dan berkata, aku hanya mengagumi gaya gadis suci dan secara khusus datang menemui Anda. Jejak keterkejutan melintas di mata gadis suci itu. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan sebelumnya, akan sulit bagi seorang kultivator kelas 8 biasa di alam dispersi negeri peri untuk menerimanya dengan mudah. Bagaimana mungkin lelaki tua yang tampak biasa di depannya ini dapat dengan mudah ditebak? Siapa kamu? Gadis suci itu menjadi waspada. Medhu hendak menjawab ketika suara Dev tiba-tiba terdengar, gadis suci, Sekte Tianyan telah dihancurkan, dan yang berikutnya adalah Istana Bayangan Darah. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan semua sumber dayamu, lalu perintahkan semua murid untuk menanggalkan pakaian mereka dan biarkan Tuan Hu menikmati dan mencicipinya. Dengan cara ini, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkan tubuhmu tetap utuh. Pupil mata gadis suci itu mengecil, siapa kamu? Berani bicara omong kosong. Menurut pendapatnya, Dev hanyalah seorang kultivator kelas 5 di alam dispersi negeri peri, dan dia berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Meskipun semua kultivator wanita Istana Bayangan Darah telah tidur dengan pria dan mempraktikkan seni menyedot yang untuk mengisi yin, mereka tidak akan pernah bisa melepas pakaian mereka dan membiarkan seorang lelaki tua mempermalukan mereka. Mata Dev penuh dengan cahaya keemasan, omong kosong. Bagus sekali, hanya untuk kata ini, Istana Bayangan Darah harus dihancurkan hari ini. Hahaha. Gadis suci tiba-tiba tertawa, tetapi tawanya penuh dengan niat membunuh, hanya dengan kalian. Kalian ingin menghancurkan Istana Bayangan Darahku. Itu hanya mimpi. Dia membuat segel dengan kedua tangannya, dan seluruh Istana Bayangan Darah tiba-tiba berguncang. Darah mengalir keluar dari tanah dan mengembun menjadi panah darah yang tak terhitung jumlahnya di udara. Formasi Bayangan Darah, aktifkan. Anak panah darah menghujani Dev dan kelompoknya. Dev hendak bergerak, tetapi Medhu berteriak, kamu bilang kamu akan membiarkanku melakukannya. Dia melemparkan jimat itu dengan kedua tangannya dengan cepat, dan tirai cahaya keemasan langsung terbuka, menghalangi semua anak panah darah. Ci! Ci! Anak panah darah itu mengenai tirai cahaya, membuat suara korosi, tetapi tidak dapat menembusnya. Hah! Gadis suci itu terkejut, kamu benar-benar dapat memblokir panah bayangan darahku. Medhu tersenyum dan berkata, gadis suci, mengapa kita tidak bertaruh? Bertaruh apa? Jika aku menang, gadis suci, kamu akan menemaniku selama 1 malam. Jika aku kalah, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Medhu berkedip. Gadis suci itu tertawa marah, kamu mencari kematian. Dia melintas dan berubah menjadi bayangan darah dan bergegas menuju Medhu. Kuku 10 jarinya tiba-tiba tumbuh, seperti 10 bilah berwarna darah, langsung menuju tenggorokan Medhu. Medhu tidak terburu-buru, dan mengeluarkan mantra, dan diagram Tai Chi yang lengkap muncul di depannya. Cakar gadis suci itu mengenai diagram Tai Chi, seolah-olah dia terjebak dalam rawa, dan sebagian besar kekuatannya dilepaskan. Penghapusan kekuatan Tai Chi. Gadis suci itu mencibir, mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kau hapus. Dia mengubah tubuhnya lagi, dan langsung terbagi menjadi 8 bayangan darah, menyerang Medhu dari berbagai sudut. Setiap bayangan darah begitu jelas sehingga sulit untuk membedakan apakah itu asli atau palsu. Di kejauhan, Inter mengerutkan kening dan berkata, klon bayangan darah gadis suci ini telah matang. Tuan Hu mungkin. Dev tersenyum tipis, jangan remehkan orang tua mesum itu. Dia sangat pandai menyembunyikan sesuatu. Benar saja, menghadapi pengepungan 8 bayangan darah, Medhu tiba-tiba berhenti tertawa dan temperamennya tiba-tiba berubah. Dia membentuk segel dengan tangannya dan melantunkan. Alam semesta meminjam hukum, dan 5 elemen berputar. Dalam sekejap, tubuhnya menyala dengan 5 warna, dan kekuatan 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah beredar tanpa henti, membentuk perisai yang sempurna. Bayangan darah itu mengenai perisai dan hancur, hanya menyisakan tubuh asli gadis suci itu, yang terguncang mundur beberapa langkah. Kekuatan 5 elemen. Gadis suci itu akhirnya berubah warna, siapakah kamu? Medhu tidak menjawab, tetapi tersenyum dan berkata, gadis suci, giliranku. Ia menutup kedua tangannya, dan ketika ia membukanya lagi, sebuah teratai merah muda muncul di telapak tangannya. Teratai itu perlahan berputar, memancarkan aroma yang memikat. Kesengsaraan bunga cinta, pergi. Teratai itu melayang ke arah gadis suci, tampaknya dengan kecepatan yang lambat, tetapi tiba dalam sekejap mata. Gadis suci itu buru-buru melambaikan lengan bajunya untuk menghalanginya, tetapi teratai itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan tenggelam ke dalam tubuhnya.
Ah! Tubuh gadis suci itu bergetar, dan wajahnya langsung memerah. Ia merasa seolah-olah ada jutaan semut merayap di dalam tubuhnya, gatal dan panas, tak tertahankan. Kamu! Apa yang kamu lakukan padaku? Gadis suci itu bernapas dengan cepat, dan matanya penuh dengan air. Methu tersenyum dan berkata, sesuatu yang menyenangkan dapat meningkatkan nafsu seseorang 100 kali lipat. Gadis suci telah mempraktikkan seni merayu selama bertahun-tahun, jadi kurasa kamu tidak pernah benar-benar merasakan nafsu. Gadis suci menggertakkan giginya dan berkata, hina. Dia mencoba menekan perasaan aneh di tubuhnya dengan mempraktikkan seni tersebut, tetapi menemukan bahwa semakin dia menekan, semakin kuat perasaan itu. Tidak ada gunanya. Methu melangkah lebih dekat, kesengsaraan bunga cinta secara khusus menahan seni jahatmu untuk mengambil yang untuk mengisi yin. Semakin kamu menolak, semakin dalam racunnya. Kaki gadis suci menjadi lemah dan dia hampir tidak bisa berdiri. Dia menatap Methu yang semakin dekat, dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Tepat ketika Methu hendak berhasil, gadis suci tiba-tiba menunjukkan senyum aneh. Apakah kamu pikir? Kamu satu-satunya yang bisa menggunakan racun. Dia membuka sedikit bibir merahnya, dan benang darah yang hampir tak terlihat melesat ke dahi Methu seperti kilat. Jaraknya terlalu dekat, dan Methu tidak punya waktu untuk menghindar. Hati-hati. Dev memperingatkan, tetapi sudah terlambat. Benang darah itu terbenam di alis Methu, dan tubuhnya tiba-tiba membeku, dan cahaya di matanya dengan cepat meredup. Hahaha. Gadis suci itu tertawa penuh kemenangan, jika kamu terkena benang jiwa darahku, kamu akan berubah menjadi genangan darah dalam 3 tarikan napas. Wajah Dev berubah, dan dia hendak membantu, tetapi Methu tiba-tiba berkedip. Oh, menakutkan sekali. Apa? Senyum gadis suci itu membeku, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Methu menepuk dadanya, aku takut setengah mati, tetapi untungnya aku sudah siap. Dia membuka kerah bajunya, memperlihatkan cermin perunggu kecil yang menempel di dadanya, benang jiwa darah memang kuat, tetapi dipantulkan oleh cermin Suan Guang, milikku. Gadis suci itu baru menyadari bahwa ada titik merah di dadanya pada suatu saat. Wajahnya langsung pucat, tidak. Ini tidak mungkin. Sekarang, siapa yang diracuni? Methu bertanya dengan santai. Gadis suci itu merasakan hawa dingin menyebar dengan cepat dari dadanya ke seluruh tubuhnya. Dia tahu betapa kuatnya sutra jiwa darah itu, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu hebat. Setelah gadis suci itu selesai berbicara, dia hendak mengambil penawar racun dari tubuhnya, tetapi dia menemukan bahwa penawar racunnya telah menghilang. Apakah kamu mencari benda ini? Methu tiba-tiba mengeluarkan botol porselen. Penawar racun. Berikan aku penawar racun itu. Teriak gadis suci itu. Methu merentangkan tangannya, penawar racunnya ada padaku, datang dan ambillah sendiri. Jejak perjuangan melintas di mata gadis suci itu, dan dia akhirnya terhuyung-huyung ke arah Methu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kain kasa merah di tubuhnya secara otomatis sedikit terlepas, dan ketika dia berjalan di depan Methu, dia sudah setengah telanjang. Tolong. Tolong berikan aku penawarnya. Dia memohon dengan menyedihkan, dengan air mata di matanya. Methu menelan ludahnya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pipinya, akan lebih baik jika seperti ini lebih awal. Tepat ketika dia terganggu, cahaya dingin melintas di mata gadis suci itu, dan belati yang tersembunyi di lengan bajunya menusuk jantung Methu. Pergilah ke neraka. Belati itu menusuk tubuh Methu, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Sosok Methu menghilang seperti busa. Itu adalah ilusi. Tuan Hu ini semakin hebat. Dev tersenyum tipis. Sejak tiba di alam surgawi, Methu seperti membuka kotak Pandora, dan kekuatan serta wilayah kekuasaannya meningkat pesat. Berbagai teknik juga muncul dalam aliran yang tak berujung. Kamu menggunakan trik yang sama 2 kali. Gadis suci, kamu meremehkanku. Suara Methu datang dari belakang. Gadis suci itu tiba-tiba berbalik dan melihat Methu berdiri 3 langkah di belakangnya, memegang botol porselen di tangannya. Ini penawar racun yang sebenarnya. Methu menggoyangkan botol porselen itu, kamu menginginkannya. Gadis suci itu sudah tidak stabil saat ini, dan serangan balik dari benang jiwa darah membuatnya sengsara. Dia akhirnya pingsan dan berlutut di tanah, tolong. Tolong berikan aku penawar racunnya. Aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Methu mendesah, jika aku tahu ini, mengapa aku melakukannya sejak awal? Ujung jari Methu membelai garis-garis dingin botol porselen itu, dan tubuh setengah telanjang gadis suci itu bersinar dengan kilau yang memikat. Jepit rambut giok darah yang tersebar di rambutnya bergoyang lembut, memantulkan matanya yang menawan. Gadis suci istana bayangan darah,
yang tadinya penuh dengan niat membunuh, kini meringkuk di tanah seperti kupu-kupu merah dengan sayap patah, dan jari-jarinya yang ramping gemetar saat meraih sudut pakaian Methu. Tuan, berikan aku penawarnya. Aku akan membawa semua muridku untuk melayanimu. Tenggorokan Methu bergulung, dan gambaran lama dari ladang angin dan bulan surga keenam terlintas di benaknya. Dia juga melihat sekilas rona merah di leher gadis suci itu, yang merupakan tanda nafsu yang disebabkan oleh malapetaka bunga cinta. Dia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang kejam, tetapi dia tidak dapat menahan godaan naluri. Lupakan saja. Dia menghela napas dan melemparkan botol porselen itu. Jika kamu tahu ini, mengapa kamu mempermainkanku? Saat gadis suci itu meminum penawarnya, cahaya dingin bersinar di matanya. Dia tidak langsung meminumnya, tetapi tiba-tiba mengarahkan mulut botol ke Methu, dan beberapa garis darah muncul dari ujung jarinya untuk menutup titik akupuntur di seluruh tubuhnya. Orang tua mesum, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menyerah? Gadis suci itu tertawa keras, dan darah mengalir deras di telapak tangannya. Wanita dari istana bayangan darah hanya akan mati berdiri, tidak hidup berlutut. Sudah terlambat bagi Methu untuk menyadari ada yang salah, saat cakar berwarna merah darah menusuk dadanya. Dia menatap gadis suci itu dengan tidak percaya, darah mengalir keluar dari mulutnya. Kamu, Tuan Hu. Sosok Dev melesat seperti kilat, dan telapak tangannya dengan cahaya keemasan yang berkedip menamparkan punggung gadis suci itu. Gadis suci itu telah bersiap, dan darah mengalir deras di sekelilingnya, berubah menjadi ribuan anak panah darah dan menembaki Dev. Pada saat yang sama, dia berteriak keras, murid-murid istana bayangan darah, aktifkan formasi 10.000 keindahan yang menyihir. Sebelum dia selesai berbicara, ratusan kultivator wanita yang telah diracuni oleh dupa 1000 ilusi yang menyihir tiba-tiba merobek sisa pakaian mereka dan menerkam Inter dan para pengikut Sekte King Yun dalam keadaan telanjang. Mata mereka dipenuhi dengan bunga persik yang aneh, dan mereka menyanyikan lagu-lagu cabul. Aroma yang mereka pancarkan lebih memikat daripada aroma biji wijen yang menyihir. Tuan Yun, selamatkan kami. Seorang kultivator wanita berlutut di depan Inter, dan lengan gioknya melingkari pinggangnya. Selama kamu bersedia melindungi kami, aku bersedia melakukan apa saja. Wajah Inter pucat pasi, dan dia menggunakan napasnya untuk memaksa kultivator wanita yang mendekat untuk mundur, dan berteriak dengan marah, sihir jahat membingungkan orang. Jangan lancang. Meskipun dia mampu menjaga pikirannya, para pengikut Sekte King Yun di belakangnya telah ditipu satu demi satu. Para kultivator muda itu memiliki mata yang kabur, dan mereka mengambil inisiatif untuk menghalangi di depan para kultivator wanita, dan mengarahkan pedang mereka ke Dev. Jangan sakiti mereka. Mereka tidak bersalah. Seorang murid gemetar seluruh tubuhnya, tetapi dia dengan erat melindungi kultivator wanita di belakangnya. Jika kamu ingin membunuh mereka, bunuh aku dulu. Dev menatap para murid yang dikendalikan oleh jimat itu, dan cahaya keemasan di matanya menjadi lebih kuat. Dia tahu bahwa jimat istana bayangan darah tidak hanya memengaruhi indera, tetapi juga mendistorsi pikiran. Bodoh! Dia berteriak, dan cahaya keemasan di telapak tangannya berubah menjadi cincin dan menyebar seperti riak di seluruh tempat. Bas! Gelombang suara yang tak terlihat menghancurkan suara-suara cabul di udara, dan lingkaran cahaya berwarna persik pada para kultivator wanita langsung meredup. Para murid Sekte King Yun tiba-tiba terbangun, melihat para kultivator wanita telanjang yang mereka lindungi, dan mundur dengan kaget, wajah mereka penuh dengan rasa malu dan takut. Mencari kematian. Dev tidak lagi menunjukkan belas kasihan, dan langsung mengeluarkan pedang penebas naga, yang memadatkan energi pedang emas dan menebas para kultivator wanita dari istana bayangan darah seperti embusan angin yang menyapu dedaunan. Bersambung.